maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sana segalonyo? Kami berharap segalonyo baik-baik aja. Balik lagi ke kami berdua di program Tiki Sana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya Doci Aan. Saya Dodo Melisa. Hari ko tanggal 6 Februari 2026. Dengan bangganya kami berdua nak ngasih informasi terbaru di PTA Bengkulu di akhir bulan Januari ko. Pela kita tengok. PTA Bengkulu melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah pengadilan agama di wilayah Bengkulu sebagai bagian dari pengawasan, pembinaan, penguaian koordinasi. Kunjungan ko diawali ke Pengadilan Agama Manak di tanggal 20 Januari 2026 yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Ahmad Patoni SHM Hum, didampingi Hakim Tinggi Dr. Asadur Rahman MH bersama tim. Selanjutnya di tanggal 21 sampai 22 Januari 2026, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Andes Wahyudi SHMH bersama tim melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Agama Kepayang, Pengadilan Agama Lebong. Di tanggal 22 sampai 23 Januari 2026, kunjungan kerja dilanjutkan ke Pengadilan Agama Bintuhan yang dipimpin ke Hakim Tinggi Dr. Asadur Rahman MH bersama tim. Rangkaian kegiatan ditutup ke kunjungan ke Pengadilan Agama Argamamur ke Pengadilan Agama Tais di tanggal 27 Januari 2026. Kunjungan ke Pengadilan Agama Argamamur dilaksanakan ke Dr. Anda Hasnidar MH. Sementara kunjungan ke Pengadilan Agama Tais dipimpin ke Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu didampingi Hakim Tinggi Dr. Andes Saifur Rahman SHM Hum bersama tim. Lewat kunjungan kerjoko, semoga tercipta sinergi yang semakin kuat dalam rangka peningkatan kinerja ke kualitas pelayanan peradilan. Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Januari 2026, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan Koordinator Wilayah Bengkulu tahun 2025. Kegiatan ko dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Koordinator Wilayah. Kegiatan ko diikuti segala operator sakti modul GLP dan juga operator sakti modul aset tetap dari pengadilan sewilayah Bengkulu. Lewat kegiatan ko, semoga terwujud kesesuaian data peningkatan kualitas laporan keuangan yang akuntabel tertib administrasi. Rabu 28 Januari 2026, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan kegiatan pembinaan kerape kesepahaman terhadap pemahaman hukum dan juga komitmen peningkatan kinerja dan integritas untuk tubuh hakim sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kegiatan ko dilaksanakan di ruang aula Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kesepahaman hukum ke integritas yang kuat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang profesional berkeadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kali ko kita kedatangan komentator salah satu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yaitu Dr. Asadur Rahman SHMH. Nah Pak, setelah nengok video tadi, cak mana tanggapan Bapak mengenai video ke-1, kedua dan ketiga? Setelah saya perhatikan, memang pada awal tahun 2026 ini nampak banyak sekali kegiatan apalagi menjelang bulan Ramadan. Kita mulai tadi yang dari kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke Pengadilan Agama Manak, mendampingi tim. Nah, kemudian setelah itu dari Pengadilan Agama Manak rencananya Ketua PTA Bengkulu bersama tim itu akan melanjutkan perjalanan ke Kaur ke Bintuhan, ke Pengadilan Agama Bintuhan. Tapi karena ada sedikit musibah, maka Ketua PTA Bengkulu bersama istri dan satu tim itu kembali ke pengadilan ke Bengkulu. Sementara yang lainnya itu melanjutkan perjalanan melakukan pengawasan ke Pengadilan Agama Bintuhan. Tim lainnya itu berangkat juga hari Kamis kalau tidak salah itu ke Pengadilan Agama Lebong, Curup dan Kepahiyang juga dalam rangka melakukan pembinaan, tapi tidak bersama dengan
tim pengawasan. Tim pengawasan mungkin baru berangkat minggu kedepannya yaitu ke Arga Makmur dan ke Tais ya dalam melakukan pengawasan. Berarti dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan dalam beberapa hari tersebut sudah ada beberapa tim yang berangkat ke pengadilan agama di bawah PTA Bengkulu. Ini semua dalam rangka mempersiapkan sejak awal dalam melakukan pembinaan, pemantauan yang dulu dan pembinaan sekarang, dan ini dalam rangka pengawasan untuk semester pertama tahun 2026. Kemudian tentang kegiatan rekonsiliasi mengenai keuangan dan aset BMN, PTA Bengkulu alhamdulillah sejak beberapa tahun, terutama tahun yang lalu dan juga tahun ini ditunjuk sebagai Korwil sebagai koordinator wilayah untuk rekon keuangan dan aset BNN yang membawahi PT Bengkulu dan jajaran di bawahnya serta yang di bawah PTA Bengkulu. Apa tujuan daripada rekon aset ini, rekon keuangan dan aset ini adalah untuk menyatukan substansi dalam menyampaikan laporan ke Mahkamah Agung supaya ada kesamaan antara laporan yang dibuat secara keseluruhan oleh PTA Bengkulu dan masing-masing satker di bawah PT Bengkulu dan di bawah PTA Bengkulu. Yang ketiga terkait dengan pembinaan supaya hakim-hakim yang baru ini tidak lupa bahwasannya mereka bekerja tidak sendiri, tapi ada partner yang selalu menyertai dan juga mendukung, sehingga bagaimanapun hakimnya harus terus dibina, dilakukan pembinaan supaya mereka tetap berada pada jalurnya. Apalagi sekaligus pembinaan menjelang bulan suci Ramadan, sekalipun masih beberapa puluh hari, tapi tidak lebih dari 1 bulan lamanya. Itulah nampaknya kegiatan yang dilakukan oleh PTA Bengkulu dari video yang kita lihat tadi. 3 video tadi dah. Ya. Oke, tahan dulu Pak. Kita masih ada 3 video selanjutnya. Kita saksikan video selanjutnya Pak. Setelah itu baru kita dengarkan lagi komentar. Oke, kita saksikan lagi. Siangnya, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menggelar acara pelepasan ngantar tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Dr. Andes Wahyudi SHMH, yang nak ngemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Acara kod datangi segala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tobo pimpinan dan juga tobo hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kegiatan berlangsung penuh khidmat dan kebersamaan sebagai bentuk penghormatan dan juga doa atas amanah pengabdian yang telah diberikan. Selamat melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru. Semoga setiap langkah selalu bawa kebaikan keberkahan. 29 Januari 2026, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus melaksanakan doa bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ko diikuti ke segala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Acara ko diisi ke tausiah Ustadz Dr. Haji Siun Ruhan MHI yang ngajak segalanya untuk neladani nilai-nilai Isra Mi'raj dan juga memperkuat keimanan ketakwaan dalam menyambut bulan penuh keberkahan. Semoga momentum Isra Mi'raj ko jadi penguat iman dan pengingat untuk terus mengelokkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ke ampunan. Jumat 30 Januari 2026, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan kegiatan penandatanganan kontrak kerja antara tenaga outsourcing PT Indotama sebagai langkah penguatan pengamanan dan juga kebersihan lingkungan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kegiatan ko ditandatangani Direktur PT Indotama Aditya Warman dan juga ditengok Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Bengkulu Megawati SHMH. Lewat kerjasama ko, semoga pelaksanaan tugas pengamanan kebersihan pacak berjalan lebih optimal supaya mendukung kenyamanan kelancaran pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Nah, di sana segalonyo barusan kita tayangkan 3 video terakhir ada Ci. Ya. Nah, dari 3 video itu cak mana pendapat Bapak kegiatan-kegiatan kita di minggu kemarin?
mulai siang hari ini tanggal 28, setelah pagi harinya ada acara pembinaan terhadap para hakim sewilayah PTA Bengkulu dan satker di bawahnya, maka siang harinya dilakukan pelepasan dan pengantar tugas terhadap wakil ketua PTA Bengkulu yang akan menjadi ketua PTA Maluku Utara. Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua PTA Bengkulu akan dilantik menjadi ketua PTA Maluku Utara rencananya tanggal 3 Februari 2026 minggu yang akan datang. Nah, hari ini adalah pelepasan yang bersangkutan selaku wakil ketua PTA Bengkulu di Bengkulu, dan rencananya hari Minggu yang akan datang akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti acara pelantikan. Berarti pada tanggal 28 ini acaranya padat dari pagi hingga siang hari. Kemudian pada tanggal 29-nya ini juga acaranya sebenarnya acara maju dari tanggal 4, yaitu acara Isra Mi'raj. Yang rencana awalnya tanggal 4 Februari, tapi nampaknya diajukan menjadi tanggal 29, dan atas kesiapan semua panitia acara bisa berjalan lancar. Kemudian penceramah yang diundang kebetulan tidak punya jadwal yang double pada hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah satu sejarah pada tahun 2026 ini, di mana ada penandatanganan kontrak kinerja terhadap outsourcing yang ada di PTA Bengkulu. Ini baru ada pada tahun ini, sementara pada tahun tahun-tahun sebelumnya itu diisi oleh PPNPN yang berubah menjadi P3K, dan sebelumnya juga khusus untuk PPNPN. Outsourcing baru ada pada tahun 2026. Saya kira ini merupakan kemajuan untuk PTA Bengkulu, bukan hanya Bengkulu tapi untuk PTA di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ada tambahan pegawai melalui outsourcing, melalui outsourcing. Mereka adalah pegawai PTA Bengkulu tapi melalui pihak ketiga. Mereka juga itu harus mendapat perhatian untuk kedepannya karena mereka adalah bekerja untuk PTA Bengkulu. Saya kira itu saja. Selamat kepada PTA Bengkulu dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatan padat, apalagi pada bulan-bulan depan. Saya kira itu. Ya. Nah, adik sanak segalonyo, itulah tadi beberapa video yang kita tampilkan dan juga pendapat dari Bapak Hakim Tinggi PTA Bengkulu. Terima kasih Bapak, atas segala pendapatnya dan doa untuk kita segala di PTA Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih lah nonton TV Sanak PTA Bengkulu. Jangan lupa tengok terus TV Sanak PTA Bengkulu untuk dapat informasi terbaru lainnya. Dan jangan ragu untuk subscribe, like, dan komen dan share tentunya. Balik lagi ke kami berdua di informasi terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, maju